singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pertiwi dari program studi D3 Gizi semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya pada mata kuliah Kewarganegaraan yang berjudul Peran dan Fungsi Mempelajari Hukum Internasional bagi Mahasiswa. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah Kewarganegaraan yang atas nama Pak Zedi Mutakin SPD MPD. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional? Hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara dan lalu lintas antar negara. Negara tidak harus terkait atau tunduk pada hukum internasional, tetapi mereka akan dikembalikan untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum internasional. Hukum internasional juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan atau masalah lintas batas. Yang kedua, hakikat hukum internasional. Struktur kerjasama masyarakat internasional dan hukum internasional dicirikan oleh tidak adanya organisasi supranasional yang dipercayakan untuk merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum. Internasional menunjukkan sikap skeptis, ragu-ragu, dan bahkan menolak. Yang ketiga, sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang lazim berlaku dalam suatu kasus tertentu atau di mana Anda dapat menemukan ketentuan peraturan hukum. Pertanyaan di mana Anda dapat menemukan atau memperolehnya. Yang keempat, wilayah negara dalam hukum internasional. Wilayah teritorial adalah wilayah yang dikuasai atau menjadi wilayah yang dahulu kawasan ini sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam seperti sungai, gunung, dan laut. Di sisi lain, sejak zaman kolonial, batas-batas ini ditetapkan oleh negara-negara yang menduduki wilayah tersebut. Dan kemudian karena adanya bangsa-bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah perbatasan. Keputusan ini telah dibuat pada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pasal 1 Ayat 5 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Menetapkan bahwa daratan adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Yang kelima, kedaulatan negara. Kedaulatan nasional merupakan konsep yang sangat menarik dan menginspirasi dalam rencana akademik di bidang hukum dan politik internasional. Kadang-kadang perbedaan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan nasional dalam hukum internasional harus dikemukakan. Yang keenam, yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan hukum suatu negara atas orang, benda, atau peristiwa yurisdiksi. Yurisdiksi domestik dalam hukum internasional dapat dihasilkan dari proses pengadilan yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu legislatif, enforcement, dan yudikatif. Yang dimaksud dengan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau memutuskan peraturan atau keputusan. Enforcement yaitu kekuasaan untuk memaksa orang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas sesuatu peristiwa. Yurisdiksi dapat dibagi menjadi prinsip-prinsip yurisdiksi, yaitu 1. Yurisdiksi teritorial diartikan sebagai hak kekuasaan atau wewenang suatu negara untuk membuat undang-undang dan peraturan dan menegakkan
peraturan tersebut. Yang kedua, yurisdiksi personal, mengakui atau mengetahui adanya yurisdiksi personal atau asas yurisdiksi. Yang ketiga, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan asas yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang diduga dapat membahayakan kepentingan, keamanan, keutuhan, dan kemerdekaan nasional. Yang ketujuh contohnya yaitu kasus perlindungan yudisial adalah investasi dan perdagangan antar warga negara yang berbeda. Kesimpulan dari hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur kegiatan entitas internasional. Lebih dahulu konsep hukum internasional hanya didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Saran dari presentasi saya hanya menyarankan bagi seluruh kalangan masyarakat, terlebih bagi pemerintah yang ingin melakukan kerjasama antar bangsa atau negara untuk mengetahui tentang pentingnya hukum internasional, terutama bagi mahasiswa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.